Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Ronaldian Satri Putra, NPM 200820101075. Di sini saya akan menjelaskan dari tugas UTS pemrograman integrasi. Di sini saya karena NPM Gasal, maka saya mengerjakan di kode soal yang nomor satu. Nah, di sini terdapat beberapa eh, data, data dosen dan data bidang minat. Sebelum kami atau saya masuk ke sini, sebelum saya menjelaskan ini, saya akan menjelaskan dulu apa langkah pertama sebelum melakukan ini ya, di dalam Pentaho. Jadi pertama, saya membuat data-data yang tadi, yang data 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 bidang minat dan data nama dosen itu di Excel. Nah, untuk apa sih kok dimasukkan ke Excel? Nah, Excel ini nanti bisa di eh, convert ke CSV. Nah, untuk apa di convert ke CSV? Nah, itu untuk saat dalam Pentaho nanti kita menginput CSV file di sini untuk mengubahnya ke XML. Nah, di sini sudah saya buatkan dua, yaitu data bidang minat dan data dosen. Nah, setelah itu baru kita masuk ke Pentaho-nya. Nah, yang pertama adalah data dosen dulu. Di sini saya mencari filenya, yaitu ada di file Pentaho. Saya buat sendiri di sini tentang Pentaho dan ada data dosen. Nah, karena saya sudah mencobanya, jadi gambarnya seperti ini. Nah, setelah itu di get field. Nah, get field gini, oke. Nah, ini otomatis gitu. Catanya di preview. Bagaimana sih hasilnya? Hasilnya seperti ini. Di sini sudah terlihat rapi. Maksudnya adalah seperti nomor sendiri, ID atau nomor kode dosen sendiri, dan nama sendiri, dan nama kota sendiri. Oke, setelah itu kita input ke XML. Jadi, nah sebelumnya bagaimana sih caranya untuk eh, bisa ada ini semua, ada tabel-tabel ini semua, yaitu dengan kita ngambil di sini desain. Di sini ada banyak, istilahnya adalah eh, tools tools ya, untuk kita mengubah seperti Basias juga yang dan sebagainya lain sebagainya. Nah, karena di tugas UTS ini adalah yang nomor satu adalah create file CSV dan konversikan ke HTML dengan nama data dosen npm dan bidang minat npm. Nah, maka dari itu saya memakai CSV file input dan XML output. Untuk XML output ini gampang, tinggal kita cari data CSV-nya itu. Nah, data CSV ini karena saya sudah save ya dari XML, jadi sudah ada nih di sini. Jadi sebelumnya menggunakan file CSV-nya itu, nah, file CSV tadi itu dihubungkan. Nah, dihubungkan ya, shift dengan tahan shift dan ditarik dengan mouse, dan digabungkan XML output ini. Ya, kalau ini simple ya caranya. Dan yang ini, dan yang kedua ini, CSV file yang kedua ini adalah yang data bidangnya tadi juga diubah ke XML dan dengan nama seperti yang di soal tadi, bidang minat npm. Nah, setelah itu untuk yang soal selanjutnya adalah replace isi nama dosen, kota, bidang minat menjadi huruf kapital semua. Nah, untuk
Ini saya tidak menggunakan yang lain atau yang biasanya yang disebut dengan eh, replace instri ini karena saya kurang paham karena caranya untuk memakainya. Tapi saya setelah mencari referensi yaitu menggunakan strip operation. Tapi dengan menggunakan string operation juga menggunakan red to lock untuk mengecek apakah tulisan benar sudah mengganti ke kapital atau belum. Nah, jadi pertama menggunakan ini lagi, jadi duplikat, tinggal duplikat seperti ini. Setelah itu kita ini yang data dosen ya, data dosen duplikat menjadi CSV file 3. Nah, data dosen nanti tarik ke string operation. Nah, di string operation ini kita cari yang string fieldnya itu yang uh, bergantungan dengan nama, bukan uh, sorry untuk huruf atau jangan angka ya. Karena kalau angka nanti bisa uh, error di sini ya, di executionnya nanti bisa error. Nah, jadi kita cari yang ada namanya seperti ini, nama dan kota. Nah, di sini tinggal di upper, tidurnya untuk menjadi ke capital. Nah, tinggal di run. Nah, ini jadinya nih seperti ini nih. Ini ada capital-capitalnya. Ini karena saya sudah mencobanya, jadi sudah muncul di execution result. Itu juga yang uh, ada download nih ya. Ini sama caranya, where to look. Itu untuk yang kapital. Nah, setelah itu yang nomor 3 adalah masukkan data dosen CSV ke tabel data dosen NPM dan bidang minat CSV yang tadi ya, ke tabel bidang minat NPM. Nah, maksudnya tabelnya adalah masukkan ke database. Jadi kita menghubungkan dengan exam, hubungan dengan seperti biasa ya, page dan MySQL. Di sini saya menggunakan MySQL dengan seperti sebelumnya. Nah, setelah itu kita sambungkan ke, nah ini nih. Nah, awalnya saya membuat baru ya, di sini membuat baru dengan nama TS integrasi ini. Nah, caranya eh, memasukkan input tabelnya itu sebelumnya adalah dengan new dan SQL. Nah, di sini. Nah, karena di soal naskah UTS-nya sudah terdapat query nih. Nah, di sini. Ini tinggal di kopas. Ini. Nah, tapi kalau di kopas gini bisa ada tempat error. Jadi kita tambahkan create file. Nah, ini karena di nomor 3 adalah nah, data dosen ya sih. Tabelnya namanya adalah data dosen MPM. Maka itu kita ke tabel data dosen MPM. Ini, nah karena ini masih error, itu karena kita harus menambahkan tutup kurung di. Nah, dengan ini tinggal di go, maka ini bisa menambahkan data dosen ini. Nah, karena saya sudah membuatnya, maka jangan di go karena nanti bisa duplikat atau ada yang mau terubah. Oke, untuk yang benar-benar juga sama, new, SQL. Nah, di sini ada juga query dari tabel data bidang minat. Kita copy. Nah, ini karena masih ada error, kita buatkan ke tabel. Nah, namanya tadi bidang minat UM. Bidang minat. Nah, ini ada ya story-nya. Nah, jadi tadi kita tambahkan nama kurung dan tutup kurungnya. Nah, ini.
Karena sudah kita ada error, kita bisa klik go dan jadilah tabel baru di sini. Itu karena saya sudah membuat, jadi kita hapus saja. Nah, untuk yang nomor 3 ini sudah selesai. Sudah saya jelaskan dari awal-awalnya cara memasukkan varian juga dan memunculkan tabelnya. Nah, gimana sih cara memasukkan data-datanya yang kita input tadi ya di Pentaho ini biar masuk ke tabelnya yang di database tadi, di database PHP tadi itu yang kita sudah buat menggunakan query. Nah, itu caranya dengan menggunakan tabel output nih. Nah, tabel output ini karena saya sudah membuatnya, saya akan jelaskan ulang, yaitu pertama connection name. Connectionnya kita tambahkan nih, kalau misalnya belum membuat ya, klik new tadi, nah klik new, tapi karena saya sudah membuat, jika klik edit. Nah, connection name-nya saya beri nama OTS pengintegrasi. Nah, jangan lupa tuh, connection type-nya diubah dan menggunakan MySQL. Nah, karena saya menggunakan MySQL ya, jadi ya saya uh, saya pencet ke MySQL. Bentar. Nah, setelah itu localhost. Ya, hostname-nya adalah localhost dan database name. Nah, database name kita ambil dari yang tadi ya, dari sini nih. Sorry, ini. Nah, ini kita copy, bisa di copy. Nah, di Ctrl C bisa, atau di klik kanan juga bisa copy. Nah, ini tinggal dimasukkan, dimasukkan sini. So, paste. Nah, sering masukkan root, oke, dan di test, tinggal di test. Nah, kalau udah saat dipencet tes sudah muncul seperti ini artinya sukses nih. Sukses ini. Udah sukses ya, di oke, karena saya sudah saya oke, dan ini target skema muncul sendiri saat kita memasukkan target tabel nih. Nah, target tabel ini awalnya dari sini nih. Nah, di awalnya itu munculnya seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini maksudnya ke tabel nih. Nah, ini kita scroll aja ke bawah. Nah, ini ada yang kita buat tadi tuh. Karena data ini adalah tabel data dosen, kita masukin data dosen, cek oke. Dan nanti terisi sendiri tuh target skemanya. Target skema itu nanti ya itu adalah posisi tabel tadi. Sorry, maksudnya yang di sini. Nah, nah saya itu ini saya centang untuk spesifik database field nanti. Nah, database itu di sini. Nah, itu di sini. Caranya adalah kita masuk ke enter map mapping. Nah, karena ini saya sudah pindahkan ya. Nah, awalnya itu di sini kita harus pencet-pencet untuk di add. Atau kalau mau cepatnya bisa get fit langsung. Setelah kita pencet, kita sudah masukkan fieldnya atau tabelnya, tinggal di oke saja. Oke, dan di run. Nah, karena saya sudah eh, apa namanya, memasukkan ke database, kita masuk ke di sini. Nah, nih. Nah, maka saat saya run itu jadi error karena memang sudah masuk ke database-nya. Pas itu saya masuk matikan jaringan atau sambungannya ini ya. Nah, untuk cara yang satunya juga sama ya, seperti untuk cara yang ini kita lihat ini sama seperti yang di data dosen, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti setelah masuk, sudah kita run ya, berhasil dan masuk ke sini sukses, maka nanti masuk ke, nah di sini udah semua nih, dan ini pun juga. Nah, ini ada ID, udah sesuai ya pada dosen, dan bidang minatnya udah di ini ada kode dosen, ada nama dosen, udah sesuai, dan kotanya. Nah, ya, kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya untuk UTS pemrograman integrasi.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.